Terima kasih Anda masih bersama News Pagi. Pemirsa, setelah Partai Demokrat, PKS akhirnya resmi mengusung Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi untuk bertarung di Pilkada Medan 2020. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan ini rencananya akan didaftarkan ke KPU Medan sebelum 6 September 2020. Ahyar Nasution. PKS resmi mengumumkan nama pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan 2020, Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi melalui rapat koordinasi nasional di DPP PKS. Rekomendasi dukungan dari PKS menguatkan pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi untuk bertarung di Pilkada Medan 2020 setelah 2 hari sebelumnya, yakni 27 Agustus Partai Demokrat menyerahkan rekomendasi kepada Ahyar untuk maju di Pilkada bersama Salman Al-Farisi. Pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi rencananya akan didaftarkan ke KPU Kota Medan sebelum hari terakhir pendaftaran, yakni tanggal 6 September 2020. Kita melihat dari kesiapan kita secara administrasi, paling tidak sebelum tanggal 6 kita sudah mendaftarkan diri ke KPU. Masih solid PKS dan Demokrat gitu ya. Kita juga berharap pada partai-partai lain ya kita sangat welcome. PKS memiliki 7 kursi perwakilan di DPRD Kota Medan, sedangkan Demokrat berjumlah 4 kursi. Dengan bergabungnya 2 partai sudah memenuhi syarat bagi Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi maju di kontestasi Pilkada Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, Lambert Jitmau, salah satu calon ketua DPD Golkar Papua Barat, menuntut keadilan kepada Mahkamah Partai Golkar. Alasannya, Musda 3 DPD Golkar Papua Barat pada 15 Agustus 2020 lalu dinilai syarat dengan kecurangan. Dalam sidang Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin oleh Supriyansa secara virtual, pihak penggugat menyampaikan materi gugatan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Musda Golkar Papua Barat yang sengaja dilakukan sekelompok kader Golkar. Lambert Jitmau, salah satu calon dalam Musda Golkar Papua Barat, mengaku ada pihak yang mengganjal dirinya untuk maju sebagai ketua DPD Golkar Papua Barat. Musda 3 DPD Partai Golkar yang digelar di Jakarta pada 15 Agustus lalu oleh Lambert Jitmau dinilai syarat dengan kecurangan dan intrik politik untuk memenangkan salah satu calon. Hasil Musda 3 Golkar Papua Barat memilih Alphonse Manibuy sebagai ketua DPD Golkar Papua Barat. Kita bersatu, kalau Partai Golkar itu pada setiap Pemerintah berharap sensus penduduk 2020 secara langsung akan dapat mendorong penyempurnaan data Dukcapil. Menteri Dalam Negeri menjelaskan belum sepenuhnya data Dukcapil terupdate melalui sensus penduduk. Pemerintah mendukung penuh pemanfaatan data Dukcapil dalam proses sensus penduduk tahun ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemanfaatan data Dukcapil diharapkan akan lebih sempurna karena selama ini update data Dukcapil baru terkonfirmasi sekitar 99%. Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-19, Kemendagri mengapresiasi perubahan skema teknis sensus untuk menjaga aspek kesehatan masyarakat. Melaksanakan update 99% data yang ada Dukcapil tersebut yang menjadi basis data untuk sensus penduduk tahun 2020 sekaligus melengkapi sisa 1%-nya. Dan demikian kita harapkan sensus penduduk tahun 2020 ini akan dapat mengcover 100% penduduk Indonesia dan data ini akan sangat penting dalam rangka untuk kegiatan perencanaan, pembangunan. Dalam rangka perayaan HUT RI ke-75, Kabupaten Lombok Timur menggelar lomba sepeda gunung dan trail run di Sembalun, Nusa Tenggara Barat. Selain lomba, pemerintah setempat juga membagikan bantuan kepada keluarga yang terdampak COVID-19. Ratusan peserta lomba sepeda gunung MTB XC Fun Race dan Trail Run turut memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Lombok Timur ke-125 dan HUT RI ke-75.
Jumlah peserta MTB XC Fun Race maupun Trail Run dibatasi sesuai usia hari jadi Kabupaten Lombok Timur, yaitu masing-masing 125 orang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Rute sembalun MTB XC Fun Race dan Trail Run sepanjang 8,58 km ini cukup menantang karena para peserta akan melintasi perbukitan di kaki Rinjani. Sembalun MTB XC Fun Race dan Trail Run ini dilepas Bupati Lombok Timur, Haji Muhammad Sukiman Azmi di Res Area Wisata Sembalun, Lombok Timur. Semangat dan antusias para peserta menjadi simbol kekuatan dan harapan baru untuk Lombok Timur selaras dengan tema hari jadinya yang ke-125 yaitu Tangguh Maju Bersama. Momentum ini sekaligus sebagai tonggak bangkitnya event olahraga dan pariwisata di Lombok Timur setelah 6 bulan tidak ada kegiatan akibat pandemi COVID-19. Jika tidak dibatasi jumlahnya, maka tentu akan lebih banyak lagi yang ikut serta. Dalam kondisi COVID-19 di mana protokol kesehatan harus kita terapkan, maka kita berpatokan pada 125 tahun umur Lombok Timur, jumlah peserta kita batasi hanya 125. Peserta tercepat yang berhasil mencapai garis finish mendapatkan hadiah menarik berupa uang tunai dan voucher sebesar 20 juta rupiah. Pada kesempatan tersebut, Pemda setempat juga menggelar bakti sosial berbagi 125 sembako ke warga yang tidak mampu. Menariknya, setelah diserahkan secara simbolis, Babin Kamtibmas dan Babinsa keliling mengantarkan sembako langsung ke rumah warga yang terdampak COVID-19. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Lady Gaga dan kelompok BTS meraih 4 piala Moon Man dalam ajang MTV Music Awards 2020 hari Minggu kemarin. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda.